sombong dengan harta, karena ada saatnya harta itu tidak berguna. Jangan sombong dengan fisik, akan ada saatnya fisik itu melemah. Aku masih muda, barang kuat, sangat luar biasa. Tampaknya tanpa kobra. Lama-lama dia akan tua, kisut, kurus, tiris, ular kobra itu berubah jadi cacat. Kurus keren. Gimana orang bisa membedakan ini halal, ini haram, ini hak, ini batil, ini boleh, ini tidak boleh? Itu harus ada nurul Qurannya, cahaya Quran. Boleh lewat dia baca Quran, boleh dia membaca Al-Quran, boleh dia memahami Al-Quran, atau dia dengar satu ayat saja, dia beriman, cukup. Ini sudah terang di situ. Enggak harus dihafal 30 juz. Kalau harus hafal 30 juz baru nuraninya tercerahkan, oh itu repot. Kita semuanya gelap semua kita. Dan kan 30 juz 30 hanya balik hilang-hilang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala man asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana babal ilm wa akrimna bi nuril fahmi wa sayyid akhlaqna bil hikmah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahlan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita masih di surat Al-Alaq. Biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. أرأيت الذي ينهى. عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى.
كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب Sadaqallahu alazim. Kemarin kita sudah kita kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Kapan manusia berbuat semena-mena melampaui batas? Kalau dia merasa serba kecukupan, merasa kaya, merasa hebat, merasa mampu. Inna ila rabbika ruj'an, sesungguhnya kepada Tuhan pula ar-ruj'an, tempat kembali. Sebagian ulama ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud ar-ruj'an ini adalah Al-Mawardi, maknanya Allah mampu membuat kita kaya, mampu pula membuat kita miskin, mampu membuat kita punya jabatan, punya kekuasaan, sangat mampu juga mengambil jabatan dan kekuasaan itu. Walillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Katakanlah Allahumma, ya Allah, malikal mulki, yang maha memiliki kerajaan, tu'til mulka man tasha, kau memberikan kekuasaan raja pada siapa yang kau kehendaki, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan kau bisa mencabut, mencopot jabatan kekuasaan dari siapapun yang kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha, engkau bisa memuliakan siapapun yang kau kehendaki dan engkau bisa pula menghinakan siapapun yang kau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu lah segala kebaikan. Innaka 'ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya kau maha qadir, maha kuasa, maha mampu melakukan segala sesuatu. Jadi inna ila rabbika ruj'an ini mengingatkan kita jangan sombong dengan harta, karena ada saatnya harta itu tidak berguna. Jangan sombong dengan fisik, akan ada saatnya fisik itu melemah. Aku masih muda, barang kuat, sangat luar biasa, tampaknya tanpa kobra. Lama-lama dia akan tua, kisut, kurus, tiris, ular kobra itu berubah cacat. Kurus kan? Apa yang disombongkan? Udah tegak luar biasa. Lama-lama kalau udah naik tangga aja kan, tegak-tegak. Jadi gak ada yang bisa disombongkan. Inna ila rabbika ruj'an. Kita dimuliakan oleh Allah, tapi mudah saja Allah rendahkan dan hinakan kita. Maka jangan sampai ketika kita berada di atas membuat kita berbuat semena-mena. Kalla innal insana la yatgha. Nah, itu kata Al-Mawardi dalam An-Nukat Al-Mawardi. Al-Karni mengatakan bahwa ayat 6 sampai 19 ini turun berkaitan dengan Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu adalah Fir'aun yang umat ini. Ini hadis mursal, hadisnya dari Qatadah bin Nu'man. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fir'aun." Setiap umat itu ada Fir'aunnya. Setiap umat ada Fir'aun. Siapa Fir'aun itu? Penguasa yang zalim, penguasa yang berbuat semena-mena. Setiap umat itu ada, setiap urus, setiap masa ada Fir'aun. Jika yang mana Fir'aunnya? Jangan tunjukkan ya. Itu dia bisa benar. Fir'aun banget. Bahaya. Rasa-rasanya mengikuti Pak Ustaz. Gak boleh gitu. Tapi Rasulullah mengatakan ini umat Fir'aun, setiap umat itu ada Fir'aun. Mereka yang punya kekuatan, kedudukan, jabatan, lalu berbuat semena-mena. Makanya di dalam surat Al-An'am itu Allah katakan itu di kulli qaryatin wa ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimin
ayat di surat Al-An'am. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha yamkuha. Apa kata Allah? Wa kadzalika ja'alna, demikianlah kami jadikan setiap negeri, setiap kampung, setiap wilayah, setiap tempat akabira mujrimiha. Nah, kita sampaikan kemarin akabira mujrimiha ini ada dua maknanya. Akabir nama dari akbar, besar, mujrim itu artinya penjahat. Jadi bisa maknanya penjahat yang besar atau pembesar yang jahat. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Karena akabira mujrimiha itu maknanya bisa pembesar yang jahat atau maknanya penjahat yang besar. Apa bedanya? Kalau penjahat besar, penjahat dia, tapi kelas kakap, bukan yang badannya besar. Penjahat badannya besar-besar, betul. Ada juga penjahat badannya besar, tapi penjahatnya kelas sering. Ini penjahat besar, mungkin kurus badannya, tapi ditakut semua orang. Kayak Hercules. Tapi kayaknya badan bukan gede amat, Hercules dulu. Kurus dia, kurus ya. Lagi dia puas. Ngomong, getar ngomong. Jorke, Jorke. Itu kelas apa? Cuma saya obat ya, paling jahat. Dulunya. Atau yang orang saya lihat ini penjahat besar. Kan penjahatnya sering. Preman-preman yang di pinggir pos ronda, ngerokok, itu nggak sering. Ngerokok baru besar, ngerokok cuma rokok yang ini kecil gitu. Itu nggak masuk level akabira mujrimiha, itu nggak masuk. Atau yang kedua, pembesar yang jahat. Kalau pembesar yang jahat berarti pemimpin dia, berarti pejabat. Dia punya jabatan, dia sebagai orang yang besar, kedudukannya, jabatannya, lalu jahat. Nah, itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, dua-duanya ini baik yang penjahat besar atau pembesar yang jahat, itu kami jadikan di kulli qaryatin. Kalau kulli qaryatin bentuknya nakirah, berarti maknanya itu semua, mencakup semua. Kullu insanin, dari semua manusia, laki, perempuan, tua, muda, di setiap fase. Kalau kullu atau kulli qaryatin berarti maknanya di setiap wilayah, di setiap negeri, di setiap zaman. Itu akan selalu ada. Ini nggak bisa kita bilang itu zaman dulu aja, zaman sekarang ada konspirasi. Ada. Allah yang mengatakan di kulli qaryatin, setiap negara, setiap wilayah, di setiap masa itu akan selalu ada pembesar-pembesar yang besar. Dan kuatnya apanya? Pimpinannya itu adalah Fir'aun. Fir'aun itu Fir'aun yang ada Musa alaihissalam. Itu big boss yang jahat, besar yang jahat. Kumpul dirinya ini udah jahat, levelnya tinggi lagi, udah jadi pejabat jahat, levelnya udah berkumpul semuanya di Fir'aun. Gimana jahatnya dia? Jahatnya dia bunuh bayi, laki-laki di pantai itu bunuhnya bukan cuma bisa mati, digorok. Maka ayat itu yudzabbihuna, bukan yadbahu. Kalau yadbah itu kita menyembelih kambing, menyembelih sapi, itu yadbah namanya. Gorok disembelih Allahu Akbar selesai. Tapi kalau yudzabbih itu namanya sighah mubalaghah. Jadi bunuhnya sampai diinjak, bukan jadi bayi, ditaruh di tanah, diinjak lalu bantai, gorok, bengis luar biasa. Memang bukan Fir'aun yang gorok, tapi atas perintah dia, maka disebutnya yudzabbihuna abna'ahum. Dia nggak perlu komandonya, dia yang ngasih, instruksinya dia yang ngasih, maka dosanya dikumpulkan ke dia. Di Fir'aun ya kan yudzabbihuna membantai. Padahal bukan Fir'aun, anak buahnya. Dia sih gak apa-apa, anak buahnya kan, tapi dosanya tetap ke dia. Anak buahnya juga. Bukan berarti saya cuma disuruh doang dia cek dosa, kan dosa juga sama. Siapa sih disuruh mau? Yang korupsi kan saya cuma
bagian ini mau cuma goceng per item sembako. Sama juga siapa suruh itu mau ini. Jadi sama yang melakukan dan yang nyuruh dua-duanya sama. Besok hari kiamat dua-duanya nyuruh ke neraka, orang-orang ya. Begitu masuk neraka ya, lu masuk neraka syukurin lu. Kata dia, gak usah syukurin gue dulu di sini sama-sama di neraka. Akhirnya dia marah, ditolongin. Gara-gara sampai saya kan cuma ajudan doang, cuma krocok doang. Ya saya nggak mau kecuali karena sampai dulu. Sekarang sampai tanggung jawab, saya nggak mau di neraka. Jadi ya sorry, saya cuma dulu doang. Saya suruh sampai mau. Akhirnya berbagi kita ada di sini. Dia nggak bisa nolong. Dalam surat Al-Baqarah, inna orang alladzina tubi'u min alladzina tabau wara'ul adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Dan ingatlah ketika orang yang diikuti berlepas diri dari yang diikutin. Kamu siapa suruh ikut saya bisa menjawab urus saya sendiri. Maka yang ikut itu bilang apa? Wa intamarra alladzina tubi'u min alladzina tabau wara'ul adzab wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladzina tabau law anna lana karratan fanattabarra minhum. Lalu mereka bilang, seandainya ya Allah kami kembali ke dunia dikasih kesempatan sekali lagi, najis kemenangan saya itu orang. Nah, saya kira-kira begitu deh. Kagak bakal saya itu orang, kagak bakal saya nyoblos dia, gitu bahasa kasarnya. Kalau tahu begini dia berlepas diri, dia yang mau nasib saya, kagak bakalan nyoblos orang. Kagak bakalan gue pilih, kagak bakalan gue dukung, kagak bakalan gue bantuin. Tapi kan itu cuma angan-angan, kalau nyebutin neraka kok gimana? Jadi neraka disesuaikan. Nah, itu bahayanya. Jadi setiap masa, setiap wilayah, setiap negara akan selalu ada aktor berlebihan, dan mereka harus bermasalah sebetulnya bercandanya. Nah, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wa inna fir'auna hadhihi ummah Abu Jahal. Dan sesungguhnya Fir'aun umat ini adalah Abu Jahal. Jadi umat Nabi Muhammad, siapa gembongnya penjahat, siapa gembongnya penjahat besar dan pembesar yang jahat? Abu Jahal. Jadi kalau ada penjahat besar kata obat juga, itu berarti dia besok ngumpulnya barang dengan Abu Jahal. Atau sebaliknya dia bukan pembesar tapi penjahat. Jadi penjahat yang besar atau pembesar yang jahat di zaman ini atau di abad ini atau di tengah umat Nabi Muhammad SAW itu besok ngumpulnya bareng dengan Abu Jahal. Dia pentolannya. Kalau Abu Jahal bisa tahu kan beda Abu Jahal. Abu Jahal tahu kan mudah-mudahan sih dia baik belum meninggal. Sehingga ngumpulnya dengan Abu Jahal. Qatalahu Syamsul Qiblah, qatalahu ibn Afrah, wa qatalahu malaikah, wa dafana Ibnu Mas'ud. Maka Allah bunuh dia dengan cara yang buruk dan seterusnya. Jadi di sini menjelaskan kepada kita bahwa Abu Jahal itu adalah Fir'aunnya umat ini dan umatnya keburukan dan kejahatan. Jadi orang-orang yang melakukan keburukan, kejahatan pada level tertinggi yaitu berdirinya satu sama dengan Abu Jahal. Siapa Abu Jahal ini? Kita ceritakan kemarin. Jadi surat Al-Qaf atau surat Iqra ini itu adalah ayat yang pertama kali turun yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau berada di Gua Hira. Kita pernah ceritakan gunung tempat gua ini berada disebut dengan Jabal Nur. Jabal Nur, bukit cahaya atau gunung cahaya. Padahal gelap tuh, nggak ada cahaya. Kenapa disebut dengan Jabal Nur? Karena itu tempat pertama kali Allah turunkan Al-Quran. Yang Al-Quran itu adalah nur cahaya. Cahaya apa? Cahaya untuk basirah. Yang sering kita sampaikan bahwa manusia ini terlahir ke dunia itu Allah bekali dua alat melihat. Yang pertama disebut dengan basar.
mata kita ini, indra penglihatan disebut basar. Yang kedua, basirah, mata hati atau nurani dalam bahasa kita. Baik basar ataupun basirah, dua-duanya juga bisa kelihatan pada cahaya. Kita ini punya mata sehat, nggak katarak, nggak ada masalah apa-apa. Tapi berada di tempat yang gelap, mati lampu aja gelap, nggak bisa lihat kita. Kenapa? Karena kita hanya bisa melihat tidak kalau ada cahaya, bantuan cahaya, cahaya lampu, cahaya matahari, senter dan seterusnya. Nggak ada cahaya yang bisa lihat. Jadi sebenarnya kita melihat itu cahaya mana yang rendah, kemudian dipanggulkan, ditangkap oleh retina. Maka oh jadi lampu, pas angin dan seterusnya. Jadi kita bisa melihat dengan basar ini karena adanya cahaya. Jadi ketahuan tuh dalam dasar risiko ini ada pisau, ada gelas, dan seterusnya. Itu karena kalau kita cahaya bisa lihat. Begitu pula basirah. Basirah itu apa? Melihat sesuatu yang bersifat non-fisik, halal, haram, boleh atau tidak boleh, etis atau tidak etis. Ini nggak cukup pakai basar, nggak bisa. Ini etis atau tidak? Ini bagus atau jelek? Ini halal atau haram? Mata tidak cukup lihat. Boleh jadi mata yang melihat bagus menurut saya bukan ada masalah. Berarti dipakai sebagai mata basar. Tapi kalau yang dipakai basirah, mungkin mata lihat nggak apa-apa. Tapi ini bertentangan dengan saya. Ini nggak bagus secara etika. Makanya mata enggak, ini nggak boleh. Itu yang dipakai ada yang dibuat. Bukan ini. Jadi kita nggak cukup dengan ini. Kalau cuma pakai ini doang, manusia akan tersesat. Dia akan melabrak larangan Allah kemarin, layar Allah itu. Dia akan melabrak aturan-aturan. Dia akan bukan melabrak lagi, berpikir apa saja aturan. Apalagi aturan bikinan manusia, undang-undang. Kan? Siapa yang punya kuasa untuk merubah undang-undang? Yang punya jabatan tinggi. Kemarin undang-undangnya kan, jadi bisa menjadi cek, jadi disampaikan. Kapan Allah sedang karena mereka merasa mampu, mereka merasa punya wewenang, mereka baik. Nggak ada disitulah muncul ayat Allah. Kenapa? Karena ini nggak ada basirahnya. Nah, dua-duanya butuh cahaya. Basar itu butuh cahaya berupa lampu, sinar matahari atau yang semisalnya. Sementara basirah itu butuh cahaya supaya bisa melihat mana yang etis, mana yang tidak etis. Apa cahaya yang lebih basirah? Kata para ulama itulah yang disebut dengan nurul Quran. Cahaya Al-Quran. Gimana orang bisa membedakan ini halal, ini haram, ini hak, ini batil, ini boleh, ini tidak boleh? Itu harus ada nurul Quran yang cahaya Quran. Boleh lewat dia baca Quran, boleh dia membaca Al-Quran, boleh dia memahami Al-Quran, atau dia dengar satu ayat saja, dia beriman cukup. Ini sudah terang di situ. Nggak harus dihafal 30 juz. Kalau harus hafal 30 juz baru nuraninya tercerahkan, oh itu repot. Kita semuanya gelap semua kita. Karena 30 juz 30 hanya bolak-balik hilang-hilang dulu. Jadi nggak harus sampai 30 juz. Mungkin dia 1-2 ayat saja hafal, tapi dia beriman, dia yakin bahwa Al-Quran itu semua benar. 1 ayat saja dia imani itu sudah. Orang punya ayat, punya pegangan ayat wa in humazah saja. Celaka buat orang yang suka mengumpat dan mencela. Dia takut pada saya nggak mau mengumpat orang, saya nggak mau mencela orang. Siapa orang berbuat lagi mencela? Alladzi jama'a wa ada. Orang yang kerjanya numpuk harta. Kenapa disandingkan humazah dengan mobil harta? Itu kaitannya sama dengan ayat ini. Orang kalau sudah banyak hartanya, kaya dia, dia akan merasa dirinya hebat, merasa dirinya tinggi. Akhirnya lihat orang, lu siapa lu? Itu kagak punya lu. Miskin lu, masih aja jalan kaki. Motor aja buntut, mobil aja lebih tua sama orangnya. Jadi kurang menghargai, akhirnya merendahkan orang lain. Maka dikaitkan humazah dengan zaman dan mu'adad. Orang pegang 1 ayat itu aja cukup. Dan dia yakin semua ayat itu baik, tapi dia belum ngerti. Tapi cuma 1 ayat itu udah cukup bisa menenangin kolbunya. Sehingga kalau sudah terang kolbunya, baru istaf qalbak. Tanyakan di hatimu, ini bagus atau tidak bagus? Ini jelek, ini jelek. Hati siapa? Hati orang yang sudah mendapatkan nur cahaya Al-Quran. Kalau yang belum, ditanya bagaimana menurut hati Bapak? Bagaimana pendapat Bapak? Ya sah-sah aja tuh, biasa-biasa aja. Menurut saya sih oke-oke aja. Tinggal kita lihat bagaimana nanti
Udah begitu berarti bukan lagi pakai basirah ya, hanya pakai basar. Kalau pakai basirah itu tidak pantas ini, nggak pantas, nggak bagus itu. Kalau kita pakai basirah ya, ada etika, itu kan non fisik, kepantasan, tidak pantas, non fisik. Kalau dia nggak ada basirahnya, wah udah dilaprak semua. Etika itu, karena dia hanya mengukurnya fisik atau tidak fisik. Materi ada nggak materinya, nggak ada, ya udah nggak usah, nggak ada lagi dia. Sementara orang yang basirahnya terjemahkan, dia akan melihat sesuatu yang bersifat non fisik. Maka Allah katakan dalam surat Al-An'am ayat 122, awaman kana mayyitan fa ahyaynahu. Apakah sama orang yang mati fa ahyaynahu, lalu kami hidupkan dia, wa ja'alna lahu nuran, lalu kami jadikan baginya nur, cahaya, yamshi bihi fin-nas, dengan cahaya itu dia berinteraksi dengan manusia. Ya, sana kemari sini sini. Karena kita selalu dizuluman, sama nggak dengan orang yang berada tempat yang gelap, yang tidak bisa keluar. Karena dikasih dari kami dan mereka yang lalu. Demikianlah dihiasi orang-orang kafir itu perbuatan-perbuatan mereka seolah-olah terlihat benar, seolah-olah terlihat indah. Nah, apa yang dimaksud dengan nur di sini? Ayat ini bukan sedang ngomongin ada orang di Mekah jalan jadi bawa obor, bawa senter, bawa lampu. Bukan, maksudnya adalah orang yang mati di situ kolbunya. Dulu dia nggak ngerti halal haram, nggak ngerti baik buruk, nggak ngerti yang boleh dan tidak boleh, etis atau tidak etis. Lalu Allah berikan Al-Quran, tercerahkan basirahnya, dia bisa membedakan, oh ini nggak boleh, oh ini boleh, oh ini halal, ini haram, oh ini hak, ini batil. Itu artinya dia mendapatkan nur, itu nggak sama dengan orang yang kolbunya mati sehingga tidak bisa membedakan mana yang paling baik. Ayat ini kata Ibnu Abbas berkaitan dengan doa baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa doanya? Allahumma a'izzal Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, perkuatlah Islam dengan salah satu dari dua umat. Ini dikatakan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya. Siapa dua umar ini? Pertama adalah Umar bin Khattab. Kita sampaikan kenapa Rasul ingin Umar bin Khattab masuk Islam, karena Umar bin Khattab adalah sosok pribadi yang pemberani. Saking pemberaninya orang jadi takut saat Mekah itu gak ada yang berani sama Umar. Abu Jahal ketemu Umar kicuk dia kan. Kalau yang lain masuk Islam itu disembunyikan, gak ada yang berani mengatakan. Umar gak. Begitu dia masuk Islam, datang itu bom-bom ke orang kafir semuanya. Datang ke Abu Jahal, Abu Jahal. Ada apa Umar? Laqad aslama Umar masuk Islam. Gak mungkin nih saya sudah katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu apa? Langsung mungkin, sudah. Berarti kicap. Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah, siapa lagi? Walid bin Mughirah. Semua petualang-petualang Quraisy didatangi sama Umar, kasih tahu Umar udah masuk Islam. Itu apa? Semua dia, ada yang masuk semuanya. Luar biasa. Hijrah yang lain kita sampaikan, hijrah itu ngumpet-ngumpet malam 12 malam orang baru tidur baru kita pergi bukan tak pagi hari waktu duha sebelum pergi dia umumkan dulu naik ke Ka'bah. Itu ada tiga tingkat ya, tangga di pintu Ka'bah. Naik dia pegang bangsa Quraisy, siapa di antara kalian yang bininya mau jadi janda, anak-anaknya mau jadi yatim? Umar mau hijrah ke Yatsrib, tunggu di balik bukit. Umar berangkat dari awal satu pun, kagak di nomor satu pun. Yang lain dikejar, dikejar bahkan mau dibantai. Kayak misalnya Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi itu bangsawan dia, kaya raya. Begitu hijrah dikejar, dikepung, mau dibunuh. Berkata Suhaib, kenapa kalian larang saya? Pokoknya semua yang hijrah kami kita untuk membantai dan membunuhnya. Kata Suhaib, saya hijrah di bawah harta yang banyak. Ada berapa kelompok lagi emas semua isinya. Kita sampaikan zaman dulu orang kalau kaya duitnya
itu kelihatan duitnya itu batakan emas dan perak. Beda sama sekarang. Sekarang orang kaya sama orang miskin nggak kelihatan, sama aja tampilannya. Karena duitnya disimpan di ATM. Segitu aja tuh. Biar kata isinya sekian triliun dengan isinya permohonan maaf sama aja udah di situ. Gak ada yang beda, sama sih. Jadi gak tahuan mana yang kaya mana yang miskin, gak tahuan. Tahu pas udah datang ke rumah itu, rumahnya 3 lantai, masuk lantai apa naik lantai 1, 2, 3 pakai lift, ada kolam renangnya. Oh udah orang kaya, misalnya. Tapi begitu datang, dia juga datangnya jangan begitu. Oh rupanya itu menjaga gerbang, berbaik. Berbaik, sampai. Jangan dulu harga itu banyak, jadi begitu hijrah, duit itu banyak. Apa namanya, dorongan emas merah itu di bawah. Lalu kata sesuai ekonomi, bagaimana kalau saya kasih semua ini untuk kalian, biarkan saya lewat dengan baju yang lekat di badan saya. Benar nih sesuai, benar udah diambil, boleh lewat. Umar bawa harta, bawa badan, nggak ada yang berani satu yang jaga, takut semua. Sampai kalau Rasulullah SAW, Umar jangankan orang, saya tanya. Ibrit itu Umar jalan pasar pegang itu di ujungnya ada jin ibrit udah Umar pasti cari jalan itu jin, padahal Umar nggak lihat setan, tapi setan itu yang lihat Umar takut. Kalau kita sejalan setan rendah ya. Maka Rasulullah butuh di figur seperti ini supaya Islam itu dihina. Islam tidak diremehkan, Islam tidak direndahkan karena ada sosok orang-orang yang berani. Harus ada umat Islam yang harus ada berani. Kalau semuanya cuma ya kecil, habis dari jadinya harus ada yang the best, harus ada yang kuat, harus ada yang punya power. Kalau ceritanya Ubaidillah dulu berbahkan nasib pernah ada salah satu pejabat yang ngomongin kita lagi ke kantornya dikebrak mejanya luar biasa kicap juga tuh padahal dia angkat kan dikebrak di meja ada yang macam-macam sama saya luar biasa harus begitu meskipun tak Ubaid padahal berdua di situ tapi harus kita tunjukkan kita berani jangan dihina di sini kita ya selama kita berada di hak harus berani meskipun harus jawab katanya. Tapi kan nggak semua orang begitu. 1, 2 harus ada. Semua sih mungkin berat lah ya. Gak apa-apa. Dari 1000 orang 1 aja yang lantang. Gak apa-apa. Yang lain mengikuti aja juga gak apa-apa. Yang waktu yang begitu. Allah Allah. Meskipun yang lain ada semua gitu 1. Gak apa-apa. Harus ada 1 begitu. Karena kalau nggak habis kita dikit cepat. Harus ada yang lantang. Terlepas dari kontroversinya, terlepas dari ya namanya manusia pasti ada salah, ada keliru juga pasti. Tapi kita butuh sosok-sosok yang punya suara, punya keberanian untuk mengatakan yang harus. Kita butuh model-model kayak Habib Rizik harus ada. Kita butuh juga model-model Habib yang lembut di sana kayak Habib Umar, kayak Habib siapa dulunya? Banyak Rasulullah itu meninggal Mutir Rasulullah sekarang dilanjutkan oleh Habib Nabil kan Habib Nabil Masya Allah banget saya beberapa kali ketemu dengan Habib Nabil Masya Allah bicara lembah benar-benar lembut sekali butuh kita sosok-sosok yang lembut seperti itu tapi juga butuh sosok-sosok yang keras seperti yang berbisik aman butuh kita kayak Ustaz Adi saya butuh kita Ustaz Mardita butuh seperti Ustaz Khalid, Ustaz Syamil yang pelan tapi butuh juga kayak puas kurus, krempeng pada harus begitu, harus ada supaya Islam ini jadi dipandang sebelah mata orang mikir-mikir gak bisa makanya itu diinginkan Rasulullah SAW mau nih umat ini masuk menjadi umat agama Islam itu. Kalau enggak, satu lagi yaitu Amr bin Hisham. Kenapa Allah inginkan Amr bin Hisham? Karena Amr bin Hisham ini
cerdas, orang pintar. Islam ini tidak hanya butuh orang berani, tapi juga butuh orang yang pintar. Karena kalau modal berani doang, tapi ininya kosong, bahaya. Kalau kata Rocky Gerung, bumbu jadinya nanti. Ngeri. Harus dimasukkan. Ayo sepakat. Karena dia sudah melanggar undang-undang. Betul, melanggar undang-undang. Saya tanya, pasal berapa? Pokoknya ada deh. Nggak bisa, pokoknya ada deh. Harus tahu pasal berapa yang dilanggar, langgar konstitusinya seperti apa. Itu butuh orang-orang seperti itu. Nggak bisa cuma sekedar dilanggar konstitusi. Ini sudah inkonstitusional. Begitu ditanya pasal berapa yang dilanggar, ayat apa, gimana? Ya nggak tahu. Gimana? Itu modal berani itu akhirnya ditangkap semua, diciduk semua. Begitu dicadang, kenapa diciduk, dibawa, udah jiper semua. Karena bisa ngomong, karena nggak tahu ilmunya. Maka kita butuh sosok-sosok yang punya intelektual itu. Model-model Rocky Gerung gitu. Rocky Gerung berapa kali dipanggil sama Polda kan? Bebas lagi orang. Dia mau menghina presiden luar biasa. Dia dengan Ahmad Dhani itu sudah sebenarnya. Rocky Gerung berapa kali kata Jokowi? Ahmad Dhani sekali masuk kata Jokowi masuk kuil langsung. Kenapa? Model Ahmad Dhani semangat kencang, ininya senang. Rocky Gerung ininya ada deh. Di sidang, di pengadilan, di BAP segala macam, yang nanya kebingungan karena pertanyaannya dibalikin lagi sampai saya. Jadi ente maunya gimana nih? Memang butuh kita benar-benar butuh. Sayangnya orang bukan muslim dengan berbagai macam kontroversinya lah, orang maksudnya. Tapi yang kita sampaikan bahwa Muslim selain berani, dia harus juga punya ilmu, punya pengetahuan. Maka nggak cukup ustaz doang. Ustaz oke, ngerti ayat, ngerti hadis, ngerti tafsir, ngerti khos, mutlak, apa yang ngerti. Tapi nggak ngerti pasal, nggak ngerti hukum. Ustaz kalau disuruh ngomong tahu, buta juga dia nggak ngerti. Kalau di BAP, bingung juga jawabnya. Makanya waktu UBN dipanggil ditanya-tanya itu, dia juga bingung. Gimana jawabnya tadi? Cuman karena beliau memang lurus, memang selamat sama kita. Tapi dia nggak bisa bermanuver olah kata awal debat dengan polisi itu nggak bisa. Dia cuma sedih. Banyak di sini. Kita ditanya, kenapa ada di BAP di sidang ini sampai menangis? Dan dari pikirin, ini sih cuma satu kasus ini banyak yang bahagia besok berapa 3 kali kelar. Bagaimana besok saya dihisap hari kiamat kepada kita? Itu bukan cuma satu kasus, semua kasus saya dari sejak aku balik sampai saya meninggal semua itu akan ditanya oleh Allah. Gimana cara saya jawabnya? Hakim bingung. Bagaimana saya nanti kan? Ini ustaz aja takut bagi saya mungkin bingung. Akhirnya ada bebas ya. Bebas ya. Jadi butuh dua ini. Umar bin Khattab sebagai figur pemberani yang lantang menyuarakan kebenaran, dan Abu Hisham figur kecerdasan, orang pintar. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala itu lebih memilih Umar bin Khattab daripada Abu Hisham. Kenapa? Karena kepintaran sebetulnya. Jadi Abu Hisham karena kepintarannya dijuluki dengan Abu Hakam, bapak kebijaksanaan, bapak kepintaran. Jadi apapun masalah yang terjadi di Mekah, rujukannya adalah Amr bin Hisham. Pokoknya kalau kata dia A, semua A, kata dia B, semua akan mengatakan B. Maka dijuluki dengan Abu Hakam, bapak kebijaksanaan. Tapi saya kepintarannya tidak dipakai untuk mendapatkan hidayah, tapi malah memerangi job dakwah. Ini yang kita sampaikan kemarin. Ada orang berilmu, tapi ilmunya tidak mendapatkan hidayah. Ada orang tahu dia itu salah, tapi tidak membuat dia berubah menjadi baik. Dan sekarang nih, orang politik dia tahu itu nggak benar, tapi ya udahlah, anggap aja benar. Berarti pengetahuannya tidak mengatakan ada hidayah. Itu udah ada dari zaman Rasulullah, model-model Abu Hisham. Dia tahu Al-Quran itu benar. Dia tahu Muhammad itu orang yang jujur. Dia tahu Nabi Muhammad itu orang yang adil, yang amanah, yang tidak neko-neko, nggak ada masalah. Tahu itu dia. Dia bisa mikir orang pintar,
orang pintar? Itu kebangetan. Jadi Abu Jahal ini atau Amr bin Hisham atau Abu Hakam, dia tahu Nabi Muhammad itu orang pintar, orang jujur, orang amanah, orang cerdas, tahu dia. Tapi pengetahuan dia tidak masuk ke dalam kalbunya, hanya berarti sampai di otak. Nah, itu banyak kali ini kita bukan juga ya. Pintar ya, tapi kok dia malah bikinnya bodoh. Tapi banyak meme anak-anak sekarang itu sampai capek dia bikinnya nomor sekian. Yang benar aja, capek. Ini gimana kita pakai istilah mereka? Jadi Abu Hakam kepintarannya tidak dipakai untuk mencari hidayah, sehingga dia tidak bisa melihat kebenaran. Maka kemudian oleh Rasulullah SAW dari namanya Abu Hakam, bapak kebijaksanaan, bapak kepintaran, berubah menjadi Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Jadi bodoh itu apa? Bodoh itu bukan nggak tahu, bodoh itu tahu tapi nggak mau tahu. Bodoh tahu tapi tutup mata, tutup telinga, melihat dia salah tapi lah, itu yang bodoh. Kalau dia nggak tahu itu bukan bodoh, itu belum tahu. Kita ajarin, kita kasih tahu, oh iya, akhirnya dia berubah. Itu nggak disebut dengan jahal, tapi jahal itu adalah tahu tapi dia langgar, tahu dia tapi dia langgar, itu bodoh. Makanya dalam Al-Quran itu kata Allah, inna taubat Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah tsumma taba min ba'di wa aslah fa annahu ghafurur rahim. Taubat itu diberikan kepada orang yang melakukan kesalahan bijahalah. Apa arti bijahalah? Orang melakukan kesalahan bukan karena tidak tahu. Karena kalau orang melakukan kesalahan karena tidak tahu, itu gak dihitung dosa. Misalnya dia makan di sebuah restoran, ternyata makanan itu dimasak pakai minyak babi atau bahkan daging itu daging babi misalnya, dia nggak tahu, dia makan itu selesai pulang kasih tahu sampai makan restoran ini ya, kenapa makan itu makannya babi, masa iya itu babi, maka sampai dia nggak tahu nih, dikasih tahu dia selesai, dosa kan dia orang nggak dosa, karena dia nggak tahu. Yang dosa itu siapa? Yang dosa itu udah tahu itu babi dimakan sama dia, itu yang dosa. Itu yang disebut dengan jahil, itu yang disebut dengan jahal. Jadi jahil itu bukan nggak tahu, dia tahu tapi dia lakukan. Dia tahu nggak benar tapi tetap diikuti. Dia tahu itu salah tetap dibela dari dulu. Itu Abu Jahal. Abu Jahal. Alhamdulillah. Jadi surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya belajar untuk jadi orang pintar. Yang profis orang yang balak insan min alam al-raqab kal-akram alladhi 'allama balam al-insan ma lam ya'lam. Itu semua kita disuruh belajar itu supaya jadi orang pintar. Tapi surat Al-Alaq ayat 6 sampai 19 ini jangan sampai pintarnya kayak Abu Jahal, ya. Tahu pintar tapi tidak menghantarkan pada hidayah. Tahu pintar tapi tetap kebintar, istilahnya kepintar ya. Itu berarti dia sudah tidak kemudahan. Maka pesan surat Al-Alaq ini begitu luar biasa. Kita diminta untuk belajar menambah pengetahuan, tapi awas hati-hati, ada orang pintar, orang dapat ilmu pengetahuan, cuma tidak melantarkan dia pada hidayah. Sehingga mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah, dijauhkan oleh Allah dari sifat-sifat seperti sifatnya Abu Jahal. Tapi Allah berikan kepada kita ilmu pengetahuan, dengan ilmu itu Allah tuntun kita untuk mendapatkan hidayahnya, sehingga selamat kita di dunia ini, selamat pula besoknya bisa ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini barangkali yang bisa kita bahas. Terima kasih atas segala perhatian. Bila ada kekeliruan dan kesalahan, kita tutup dengan pertanyaan dan mohon majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.